Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifa Putri Palmaisyah dari kelas 11-3, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang merupakan lanjutan dari bugem saya pada saat kelas 10 dulu yang belum terselesaikan. Dikarenakan kegiatan pembelajaran saat ini yang dilakukan dengan daring, sehingga bimbingan untuk mengerjakan bugem pun tidak dapat terlaksana. Dan berikut ini adalah presentasi saya untuk karya ilmiah saya. Judul karya ilmiah saya adalah Investigasi Pengetahuan Siswa Kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang Penyakit Kanker. Yang pertama adalah latar belakang. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi mengapa saya memilih judul penelitian ini. Yang pertama, kanker sebagai salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Kedua, jenis kanker yang paling banyak diderita. Ketiga, peran penting faktor perilaku dan pola makan terhadap timbulnya kanker. Kanker merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit stroke dan penyakit jantung. Laporan terbaru yang dirilis oleh International Agency for Research on Cancer, World Health Organization atau WHO, memperkirakan terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian yang terjadi pada tahun ini, dilansir dari WHO tahun 2019. Dengan kondisi penyakit kanker yang semakin menyebar luas ini, WHO memprediksi kanker akan menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia pada akhir abad ini. Penambahan jumlah penderita kanker berjalan seiring dengan populasi warga dunia yang juga kian bertambah setiap tahunnya. Kejadian kanker lebih tinggi 20% pada pria dibandingkan pada wanita, dan tingkat kematian lebih tinggi 50% terjadi pada pria dibanding wanita. Sampai saat ini, lebih dari setengah kasus kematian akibat kanker terjadi di Asia. Lebih dari 30% kematian akibat kanker dapat dicegah dengan menghindari merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, asupan yang kurang, aktivitas yang minimal, alkohol, penyakit menular seksual, dan polusi udara, dilansir dari WHO tahun 2015. Proporsi penduduk yang merokok, obesitas, dan sering mengonsumsi makanan berlemak tertinggi dijumpai pada kelompok berumur 25-34 tahun, 35-44 tahun, dan 45-54 tahun, dilansir dari Infodatin tahun 2013. Sementara itu, kebiasaan mengonsumsi makanan dibakar atau dipanggang dan mengonsumsi makanan hewani berpengawet cenderung lebih tinggi pada kelompok yang berumur lebih muda. Oleh karena itu, karena terdapat perbedaan perilaku dan pola makan pada setiap kelompok umur, maka diperlukan upaya pencegahan dan promosi kesehatan yang tepat. Kelompok usia remaja seperti siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang juga berisiko untuk terkena penyakit kanker jika tidak menjaga pola hidupnya. Maka dari itu, perlu adanya upaya pencegahan. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMA kelas 11 di SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang penyakit kanker, penyebabnya, dan upaya pencegahannya. Adapun berikut rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang definisi kanker secara umum. Yang kedua, bagaimana pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang penyebab terjadinya penyakit kanker. Yang terakhir, bagaimana pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang upaya pencegahan penyakit kanker.
Adapun yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat. Yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang definisi kanker secara umum. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang penyebab terjadinya kanker. Yang ketiga, untuk mengetahui pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang upaya pencegahan penyakit kanker. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi para pembaca, dan para pengambil kebijakan atau kementerian bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang penyakit kanker. Yang kedua, bagi para pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka tentang penyakit kanker. Yang ketiga, bagi pengambil kebijakan, yaitu Kementerian Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berkaitan dengan kebijakan tentang pencegahan penyakit kanker. Bab selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini saya bagi lagi menjadi subbab-subbab, dan subbab utamanya adalah kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, yang menyebabkan jaringan tubuh normal menjadi rusak. Sel kanker akan terus mengganda dan memperbanyak diri hingga jumlahnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati ketika sudah mencapai stadium lanjut. Subbab kanker saya bagi lagi menjadi yang pertama, jenis-jenis kanker. Terdapat banyak penyakit kanker yang terjadi di dunia. Dari sekian banyak jenis kanker yang terjadi di dunia itu, ada 5 kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat dunia, yaitu yang pertama kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyebab paling umum kematian akibat kanker. Dilansir dari WHO tahun 2012. Kanker ini banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang bukan perokok, terutama pada mereka yang menghisap asap rokok. Yang kedua, kanker usus besar. Kanker usus besar adalah jenis kanker yang tumbuh pada usus besar atau kolon, atau pada bagian bawah usus besar yang terhubung ke anus, atau yang disebut juga rektum. Yang ketiga, kanker lambung. Kanker lambung jarang menimbulkan gejala yang spesifik pada stadium awal. Salah satu gejalanya yaitu perut kembung atau nyeri ulu hati dan seringkali hanya dianggap keluhan penyakit mah. Yang keempat, kanker hati. Kanker hati adalah kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain di dalam tubuh. Yang kelima, kanker payudara. Kanker payudara terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Penyakit ini hampir selalu terjadi pada wanita, namun dapat pula terjadi pada pria. Berikutnya, ada faktor risiko kanker. Yang pertama, usia. Kanker memerlukan waktu yang lama untuk muncul. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan kasus kanker di dunia ditemukan pada mereka yang sudah berusia lanjut. Yang kedua, kebiasaan hidup. Kanker dapat terjadi pada mereka yang memiliki pola hidup yang tidak sehat. Yang ketiga, riwayat keluarga. Hanya sebagian kecil kanker yang terjadi karena faktor ini. Keempat, kondisi kesehatan tertentu.
Beberapa kondisi kesehatan yang menyebabkan peradangan dalam tubuh juga bisa meningkatkan risiko kanker. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Ada banyak zat kimia berbahaya yang terdapat di lingkungan sekitar kita, yaitu salah satunya asap rokok. Namun tidak hanya asap rokok saja yang berpotensi menyebabkan kanker, namun asap dari hasil pembakaran juga berpotensi menyebabkan kanker. Seperti yang terjadi pada bulan September hingga Oktober lalu pada tahun 2018, terjadi banyak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap tebal terutama di kota Palembang ini. Sekolah-sekolah tetap mengadakan kegiatan belajar meski keadaan kabut asap semakin tebal. Hanya saja waktu memulai kegiatan belajar mengajar diundur, seperti SMA Plus Negeri 17 Palembang yang saat itu memulai kegiatan belajar menjadi jam 8 pagi. Berikutnya upaya pencegahan kanker. Yang pertama, mengurangi mengonsumsi daging merah dan menyeimbangkan dengan kegiatan fisik. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, melindungi diri dari paparan sinar matahari. Yang keenam, melakukan vaksinasi. Yang ketujuh, menghindari rokok. Yang kedelapan, menghindari minuman alkohol. Yang kesembilan, mengurangi mengonsumsi gula. Dan yang terakhir, jangan bergantung pada suplemen. Lalu peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang sedang menjalankan proses pendidikan. Menurut data yang diperoleh dari siswa kelas 11, di SMA Plus Negeri 17, siswa kelas 11 angkatan 23 berjumlah 343 orang. Berikutnya kurikulum di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bidang kurikulum adalah staf yang membantu kepala sekolah yang merupakan bagian sangat penting di suatu sekolah. Sepertinya bidang kurikulum di SMA Plus Negeri 17 Palembang belum pernah mengadakan penyuluhan atau pengarahan tentang penyakit kanker kepada seluruh peserta didik. Kegiatan penyuluhan kanker sangat bermanfaat untuk diadakan karena bisa menambah pengetahuan peserta didik tentang penyakit kanker dan penyebabnya. Bab selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini saya bagi lagi menjadi subbab-subbab. Yang pertama, definisi operasional istilah. Definisi operasional istilah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penyakit kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, yang menyebabkan jaringan tubuh yang normal menjadi rusak. Yang kedua, penyebab terjadinya penyakit kanker, yaitu usia, kebiasaan hidup yang tidak sehat, riwayat keluarga, kondisi kesehatan tertentu, dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, upaya pencegahan penyakit kanker. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang kelas 11 angkatan 23 yang jika dijumlahkan totalnya adalah 343 orang. Lalu sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 siswa-siswi dari masing-masing kelas. Di kelas 11-nya ada 20 orang. Berikutnya metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui rata-rata pengetahuan siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang tentang penyakit kanker, penyebabnya, dan upaya pencegahannya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus presentase. Bab berikutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian. Dari 20 peserta didik yang diminta untuk menjadi sampel dalam penelitian ini, yang pertama,
19 diantaranya menjawab sudah mengetahui tentang definisi kanker secara umum. Yang kedua, 13 diantaranya menjawab sudah mengetahui bahwa kanker yang paling banyak diderita adalah kanker paru-paru. Yang ketiga, 15 diantaranya menjawab sudah mengetahui penyebab dari penyakit kanker. Yang keempat, 12 diantaranya menjawab belum mengetahui bahwa kanker lebih banyak terjadi pada kaum pria daripada kaum wanita. Yang kelima, semua sampel dari penelitian ini, yaitu 20 peserta didik, menjawab sudah mengetahui bahwa pola hidup tidak sehat merupakan faktor pemicu kanker, mengetahui bahwa gejala kanker seringkali tidak diketahui sejak awal, dan mengetahui bahwa orang yang bukan perokok juga berpotensi mengalami kanker paru-paru. Yang keenam, 19 diantaranya menjawab sudah mengetahui bahwa berolahraga dapat membantu menghindari penumpukan hormon-hormon yang dapat memicu penyakit kanker. Semua sampel, yaitu 20 peserta didik tersebut, menjawab sudah melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit kanker, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi sayur dan buah, dan mereka setuju bahwa kegiatan penyuluhan penyakit kanker penting untuk diadakan di sekolah. Pembahasan penelitian. Jika dari hasil kuesioner tersebut, kita buat persentasenya. Yang pertama yaitu 95% peserta didik yang dijadikan sampel sudah mengetahui definisi kanker secara umum. Yang kedua, 75% peserta didik yang dijadikan sampel sudah mengetahui tentang penyebab terjadinya penyakit kanker. Dan 95 peserta didik yang dijadikan sampel sudah mengetahui mengenai upaya pencegahan penyakit kanker. Bab berikutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, yang pertama, kesimpulan yang kita dapat adalah sudah banyak peserta didik yang mengetahui definisi kanker secara umum. Kedua, belum banyak peserta didik yang mengetahui bahwa kanker lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita. Dan yang terakhir, sudah banyak peserta didik yang mengetahui tentang penyebab terjadinya dan upaya pencegahan kanker. Itulah tadi simpulan dari penelitian ini yang saya kira dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat di awal penelitian tadi. Berikutnya adalah saran. Saran yang dapat kita ambil setelah menjalankan dan membaca hasil dari penelitian ini yaitu agar seluruh siswa kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang dan seluruh pembaca agar lebih banyak membaca buku atau mencari tahu tentang penyakit kanker di internet untuk menambah wawasan agar bisa menjadi langkah awal pencegahan penyakit kanker. Itulah tadi presentasi karya ilmiah dari saya dan pembacaan hasilnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh orang yang membacanya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang sempurnanya saya dalam menyampaikan presentasi dan penulisan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.